Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya DG Gaming. Cerita horor itu memang seru ya, geng. Mendaki gunung itu memang hal yang menyenangkan apabila didukung dengan pengetahuan. Alat gunung dan dibekali dengan berdoa tentunya ya, geng. Jangan sampai Anda bernasib seperti pengalaman 3. Salah satunya pengalaman Abi ketika mendaki Gunung Sumbing. Abi ini adalah saudara saya ya, geng. Mereka tersesat dan terkena musibah karena melanggar salah satu aturan yang berada di beskip, sehingga mereka tersesat dan diteror oleh hantu. Bagaimana keseruan dan keselamatan cerita ini? Cerita The Horror. Banyak pelukis. Saya mau menceritakan tentang pendakian saya di Gunung Sumbing yang tersesat hampir 3 hari. Awalnya tiba-tiba saya lihat foto teman saya yang naik di Gunung Sumbing, dan saya teringat ternyata di Gunung Sumbing itu ada makam wali yaitu Syekh Makruhan. Jadi saya tertarik. Kami berangkat jam 4 sore, naik motor sampai base camp pendakian Gunung Sumbing itu tempatnya di Jambanaran itu jam 5 atau jam 5:04. Kami duduk di situ, sampai situ, tapi kami tidak langsung ke base camp, tapi ke rumah teman saya yang habis memuncak. Sampai sana, kami duduk di sana istirahat dulu sampai malam, sholat di sana. Kami mulai memuncak jam 9. Jadi jam 9 itu kami langsung ke base camp, ditemani teman saya daftar. Sampai sana, sampai rumah teman saya. Ya ditambahi sama teman saya, tapi tidak dibawakan tenda, cuma dibawakan terpal, ya kompor kecil itu, dan dipinjami sepatunya sepatu biasa itu yang buat sekolah yang licin, bukan sepatu puncak, bukan. Kalau teman saya pakai sepatu puncak, pakai sepatu tentara itu, jadi kesel. Saya enggak. Kami mulai turun ke base campnya di bawah rumah teman saya, jadi kami turun daftar. Nah, ternyata di situ itu yang daftar itu cuma 3 orang. Jadi ya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba, biasanya itu ramai, tapi dia nggak tahu itu kok 3 orang. Cuma saya bilang, apa esok hari ada di izin harus kemana ini, saya pikir karena saya sudah bilang izin dari rumah itu malam Jumat harus di rumah. Karena pikiran saya itu saya naik ke puncak, malam naik tuh sempes langsung turun, jadi malam langsung pulang. Pikirannya seperti itu, saya tidak lama di sana itu. Saya berpikir seperti itu, makanya saya teruskan puncak. Padahal kami bertiga belum pernah naik ke Gunung Sumbing, belum pernah. Kami modal nekat, mau udah persiapan itu terpal, sama air bertos itu, dan
apa itu, bukan kaleng itu buat nyalain api. Sama itu minum, sama orang tua teman saya dikasih minum air putih 2, yang bawa itu air putih teman saya, berarti 3 orang beda-beda. Teman saya bawa air putih, saya bawa makanan tapi masih jagung dari sana, air segini. Yang bawa makanan saya, tapi saya nggak suka nasi jagung, terus bawa. Saya cuma di rumah itu saya cuma bawa pisang kecil-kecil ya sedikit, karena pikiran saya itu naik langsung turun, jadi nggak banyak, perbekalannya itu nggak banyak. Setelah itu kamu mau naik, sebelum naik kami ngobrol-ngobrol dulu, pamitan hati-hati, soalnya hati-hati. Ada yang nawarin, mas karena aku mau cek. Oh ya, saya dari bawah rumah teman saya naik ke setengah dari pos 1, karena setengah pos 1 itu masih jalan, tadi bisa diwali motor. Dari sana kami mulai naik, dilepaskan oleh teman saya, pamitan dari situ 3 orang naik, sampai naik awal itu sudah, ternyata yang naik kemarin itu sudah turun, jadi ya cuma 3 orang itu naik. 3 orang itu naik, saya, teman saya 2 orang naik semua. Dan di sana ya kan nyenter itu, sana belum pernah ke sana. Naik terus mengandalkan peta dan senter, cuma itu yang kami andalkan. Naik sampai kami nggak tahu kalau itu pos 2. Soalnya dari bawah itu tadi diberitahu jangan berhenti di pos 2, karena memang tempat itu paling angker pos 2 sebenarnya. Pos 2 itu paling angker, pohon besar sekali. Saya di sana di pos 2 itu ya sekitar jam 11, jam setengah 11, jam segitu. Saya naik di situ, saya berhenti. Saya nggak tahu, saya kan di situ ada tempatnya, ada seperti ya tempat duduk lah besar tuh. Ya buatan orang dari pring. Saya duduk ngobrol-ngobrol, makan pisang 2 atau 3 pisang, saya makannya habiskan di situ. Pisang saya habiskan di situ, karena pikiran saya nanti, ya itu pikiran saya itu besok udah pulang, jadi saya sudah habiskan, bekal saya habiskan, di pos 2 sudah habiskan. Karena saya teringat bahwa 2 itu paling angker, saya langsung agak merinding. Saya langsung putuskan, ayo naik, karena sudah tahu, saya lihat besar udah, naik, langsung naik. Di situ itu tempatnya itu kadang ya ada jalan yang lurus, seperti lurus itu enak. Terkadang jalannya itu seperti jalan air itu, jadi bukan, memang itu baru pendakian yang kami naik itu baru diresmikan, jalurnya baru diresmikan. Jadi naiknya itu kadang narik, jadi enggak, naiknya itu memang sulit, agak sulit, tapi ya untuk jalur pendakian paling enak situ, khusus pos Sumbing paling enak situ. Sampai sana naik di pos 3. Di pos 3 tempatnya itu ya lumayan nggak besar, pos 3 itu nggak besar, kecil, tapi lebih ya ada tempatnya ketimbang pos 1, pos 2. Pos 2 cuma porsi, kalau pos 3 sudah diberi anyaman seperti kubuk. Jam pos 3 itu sekitar jam 12 malam. Duduk di situ bentar ya untuk nyalain api, dari betos itu bentar, nggak lama, langsung naik lagi. Kami naik lagi menuju ke pos 4. Di pos 4 itu jalannya seperti naik tebing, jadi harus ada tali. Dia sudah ternyata ada tali, dari bawah itu dibilang tidak ada tali. Di bawah itu curuh pakai dadung, tapi kami nggak bawa, tapi ternyata sudah ada, jadi kami tinggal naik seperti naik tebing itu. Di pos 4 kami sudah di pos 4, kami tidak mendirikan tenda. Terpal yang dari teman kami itu kami buat remek, buat alas ya. Di situ sekitar jam 1, jam 2 lah, sampai jam 2 lah. Kami ngobrol-ngobrol, dan kurang 3 orang saja, tidak ada orang lain. Kukira ada orang, tidak ada. Teman saya ngobrol-ngobrol, terus saya bilang, itu di sana ada orang. Saya bilang, ya suruh sini. Cewek mana? Cewek apa cowok? Cewek mana ini? Cowok rasa. Ya begitu. Iya, saya menampakkan, tapi saya nggak tahu itu menampakkan. Kan pikiran saya itu kan dari sana itu ada orang, jadi nggak
Oh itu sosok lain saya nggak tahu. Yang lihat cuma Teman saya dia lihat itu saya suruh, tapi karena dia bilang itu bukan manusia, ya udah nggak usah. Setelah lihat itu teman saya lihat lagi, itu orang seperti zaman dulu berdiri di dekat pohon. jaraknya berapa meter dari Jaraknya itu sekitar 50 meteran. Sekitar 50 meter dia berdiri dekat begini, seperti mengawasi. Dia mengawasi kami. Saya tetap di situ, saya biasa tetap di situ, ngobrol, foto-foto. Ada foto-fotonya, saya di situ foto-foto. Ya ngantuk-ngantuk, saya nggak tidur, karena pikiran saya sampai langsung turun, tidur di bawah, malam pulang. Itu pikiran saya. Karena pengalaman saya di Gunung Andong kan, saya naik jam 3 malam, pagi pulang tidur. Jadi pikiran seperti itu. Sampai subuh di tempat sholat jamaah di situ. Jamaah subuh di situ. Nggak terpal itu saya dirikan tenda, karena memang nggak tidur. Jadi nggak dibuat kan. Cara buat tenda yang nggak sulit kan, harus cari kayu. Gitu. Kan cuma terpal, cari kayu harus cari pipet. Jadi cuma kami pakai sarung. Sampai subuh kami sholat. Ya, seperti ini, pakaiannya seperti ini. Pakai kemeja, sarungan, badisan. Tiba-tiba kan ada arahnya itu tidak ada di situ. Ada tapi kami bingung ketika itu arahnya di mana, ketigaan ya. Jadi kami bingung. Kami ambil kanan terus. padahal di peta Lurus. lurus. Di peta lurus kami ambil kanan. Terus. Saya teringat kalau itu saya sudah tersesat itu ketika lihat peta itu, kata orang situ tidak ada air. Di pos 4 itu tidak ada air. Air cuma ada pos 1 ada. Di pos 4 tidak ada air. Tapi ketika saya naik itu airnya banyak sekali dan mengalir. Nemu Mata air ya. Banyak sekali airnya. Jadi udah kesasar ini. Dan kami mau turun udah jauh ternyata. Karena dari setelah subuh sampai pentas sampai jam 6 itu kan sudah lama. Naik terus. Ya besar ya, harus makan foto-foto kan, harus nonton. Nanti ada orang. Naik terus. Naik terus. Saya nggak bawa HP gitu. Saya nggak bawa HP, yang bawa HP cuma 2 orang. Saya naiknya itu suket itu, rumput. Jadi berani naik, nggak berani turun. karena mau turun lagi udah jauh ya. Udah jauh. Tetap lanjut terus. Ya pikirannya itu di atas puncak Raja Wali ada orang. Sampai puncak pojok, karena puncak paling tinggi Raja Wali, tapi Sumbing itu banyak puncak. Tapi saya dari puncak paling pojok sana foto-foto lagi. Jadi itu sekitar jam berapa ya? Jam 7, jam 8. Dan tapi anehnya itu kami itu dari turun puncak itu tidak ada tulisan puncak, padahal udah kami aneh. Ya mungkin puncak Raja Wali yang terakhir kami lewati, karena nanti ada terakhir yang akan kami lewati setelah kami naik turun itu. Kami naik di sana ada batu-batu besar. Batu-batu besar saya ingin foto di situ karena seperti gerbang, seperti gerbang lah, terlihat seperti gerbang dan ada gua besar. Dan saya tertarik karena itu gerbang bagus itu. Teman saya mau melarang, saya nggak tahu, teman saya kok tiba-tiba sok tahu, padahal belum pernah gitu. Saya manut saja, saya ikut saja, nggak jadi foto di situ. Karena dilarang sama temannya. Iya, kan memang ada tanda. Oh ya. Ada tandanya itu seperti apa ya? Setan itu kayu gini. Iya. Ada tandanya. Karena nanti setelah saya turun naik lagi itu ada batu besar. Di situ ada sajen. Berarti kan banyak orang itu. Ada sajen, sajen. Dan saya lihat di YouTube memang itu Oh, di YouTube ada. Ada. Oh ya. Jadi itu memang mungkin banyak di situ. Oh ya. Tapi bukan dalam latihan. Saya foto di situ. Saya foto naik dan lihat ada gua. Tapi tembus sampai satu kawah. Bisa lihat kawah. Nah itu di bawahnya itu ada sajen. Saya pas turun tumpah. Sajennya Tumpah. itu kenapa? Ya saya injak. Oh, Keinjak. Oh. Karena memang turunnya kan agak tinggi, jadi anjlok gitu. Oh, ya, kayak tebing. Kayak tebing itu, ya memang tebing anjlok tumpah.
saya agak takut itu, tapi agak apa-apa. Nah, setelah itu saya turun lagi, naik turun lagi, udah puncak lagi, tapi tidak ada memang puncak yang lain lagi. Saya bingung, ini udah puncak kok, itu kawah di bawah udah kelihatan, dan yang paling tinggi ini, tapi tidak ada tulisan puncak. Kita cuma foto, tapi tidak ada tulisan puncak. Yang memang puncak yang dicari orang-orang itu Puncak Raja Wali, mungkin puncak-puncak yang lain tidak dihiraukan, jadi tidak ada tulisan puncak. Terus tetap kami cari Raja Wali, karena tujuan kami naik ke Raja Wali mencari orang untuk bertanya. Itu tujuan kami. Kami turun itu sekitar jam 10 pagi. Kami itu mau naik nggak kuat, turun juga nggak kuat, nggak tahu, putih mager gitu. Itu karena ya mungkin karena mistos dari orang-orang Banaran, kalau di pos 4 nggak boleh duduk, kalau berhenti suruh berdiri, dan tidak boleh bersulo. Nah, setelah itu, tapi saya langgar semua, saya duduk begini. Orang Banaran itu ketika orang itu mau duduk, dia ngalamat tidak sampai puncak, dan memang saya tidak sampai puncak, tapi puncak yang lain. Raja Wali tidak enak, betul, saya tidak sampai puncak, tapi puncak yang lain saya naik semua. Nah itu, saya itu setiap duduk nggak mau berdiri, mau duduk itu nggak mau berdiri. Tapi kami mau turunnya pakai pantat, karena gitu, pakai kaki sampai sering keselio, jadi pakai pantat. Kuburan yang dicari itu belum ketemu. Kuburannya itu di kawah. Oh, di kawah. Jadi harus kami turun ke kawah, tapi nggak ada jalan. Jadi kami jalan muter itu. Kami niat mau turun tapi nggak bisa. Ya alhamdulillah, kalau mungkin kalau kami turun mungkin nggak bisa naik, mungkin. Jadi ke kawah terus. Setelah itu kami naik turun pakai pantat. Turun itu kami berpikir terlalu jauh. Naik itu pikiran kami husnudzon ada orang itu 2 orang. Jadi karena kami naik turun karena ada 2 alasan itu. Dan terakhir kami putuskan naik. Tapi naiknya tidak naik secara langsung, itu tidak, tapi Nyari jalur sendiri. Modelnya itu melipir, muter, modelnya seperti itu. Kalau naik kami nggak kuat, jadi miring, jalannya miring terus. Begitu saya berhenti, ya masih sekitar jam 12-an. makan karena saya nggak suka makan, yang saya bawa itu nasi jagung dan keleh, saya nggak suka. Habis cuma sedikit saya makan, nggak habis. 3 orang nggak suka semua, udah habis di pos 2. Jadi perbekalan cuma ada nasi jagung, gereh, dan air putih, itu saja. Air putih dibawa teman saya, terpal dibawa teman saya, nasi saya bawa, berarti bisa. Setelah itu saya naik, saya berdiri mau tidur, nggak bisa karena panas sekali, nggak bisa tidur. Setelah panas, kabut dari bawah pada naik, mungkin sekitar jam 1 kan mau hujan, naik semua, nggak kelihatan itu saya. Setelah itu hujan deras lalu tetap naik terus, dan ketika hujan deras itu saya itu lihat teman-teman itu tidak seperti teman saya, jadi sudah kayak orang asing, tapi saya teman terus naik terus sampai puncak, puncak mana nggak tahu, tapi bukan Raja Wali. Petir besar, kami berlindung di batu besar. Tapi karena kami teringat kalau kami berhenti, ini tangan tuh udah mulai biru, jadi kami takut hipotermia, maka kami gerak. Itu sekitar jam 2-an, jam 2 siang, hujan deras. Kami naik terus, dan kami itu miring. Ada mungkin itu Raja Wali, tapi kami lewat pinggir. Jadi ketika itu kok kami kepleset apa, sudah kami udah gulung, enggak tahu, udah gulung. Itu bukan jalan, memang bukan jalan. Kami enggak, jalannya kan hati-hati, udahnya miring. Itu sukatnya itu gampang dicabut, tapi kami punya taktik sendiri, jadi nggak tercabut. Saat undangnya tercabut, kami sudah jatuh, pasti jatuh, karena miring seperti itu. Kami udah lihat begini itu miring. Setelah itu kami temukan makomnya itu di puncak, dan keras itu batu, berarti nggak tahu kok bisa. Saya makan yaro di situ. Akhirnya kami masih jam 2, sekitar jam 2 sampai setengah 3 itu di situ yaro, masih hujan deras. Kami cari jalan turunnya kami tujuannya ke kawah karena dingin, jadi kami ingin masuk ke kawah biar hangat, tapi nggak bisa turun ke kawah. Akhirnya cari naik turun, ya nggak kayak turun mundar mandir,
sampai lewati makom itu beberapa kali. Saya malu, saya bingung di situ. Di puncak saya bingung. Ya, setiap jalan seperti itu lagi, karena memang Diputar-putarin gitu. ya diputar itu, saya putar-putar. Saya diputar-putar, memang dibingungkan, nggak tahu. Balik turun lagi, jadi ketemunya makom itu lagi. Akhirnya kami sampai saya itu marah tapi kan saya ingat saya itu marah karena teman jadi buka gunung itu seperti itu, sampai saya itu mau sekarang mancal menendang teman saya untuk agar membunuh, sampai seperti itu karena stresnya. Saking stresnya Saya sampai pengen bunuh temannya itu, bunuh temannya. karena memang itu kan semua pada stres, jadi pikirannya itu gampang dirasuki. Tapi kami tetap sabar, saya tetap diikuti karena dia egois lah, ketika itu saya ditinggal, udah dapat jalan ya saya ikut, dia sendiri 2 orang itu tinggal ya, padahal posisi kaki sepatu itu licin, jadi saya langsung jatuh, dia ditinggal saya tanya, ini baru berhenti, nanti tinggal lagi lah. Kalau saya nggak ribut mungkin saya udah tinggal, nggak tahu saya gimana. Bahkan sampai saya jatuh itu disurangin, saya pegangan ponyet itu dilihat saja teman saya, dilihat saja kok nggak ada bekal, ya Allah. Jadi kayak teman-temannya pada Udah blank itu loh, tidak peduli. nggak peduli itu kayak gitu. Saya marah-marah baru peduli. Saya ditabik sama, nah itu 2 orang lagi terus, 2 orang itu teman saya, 2 orang itu jalan terus, saya tinggal. Itu saya putuskan 1 orang ikut saya, dengan tapi aku mau ya teman saya bilang aja mau, si Abu nggak apa-apa sendiri, kamu cari jalan. Tapi dia itu nggak berhenti, colot terus, karena sepatu yang dia pakai itu keset, sepatu tanah keset. Saya kan sepatu yang saya pakai itu sepatu sekolah, jadi licin karena setelah hujan dan ketika itu gerimis, jadi licin banget jalannya itu licin. Setelah itu saya jatuh, teman saya ngasih terburu-buru kepengen ngejar Abu, tapi memang karena dia tahu kalau saya jatuh ditemani, selalu jatuh lagi 50 kali menghadap. Jadi anehnya di situ itu perasaan saya itu udah cuma gimana, tapi ternyata masih di gunung. Pemandangannya itu kayak desa, jadi modelnya itu kayak di pegunungan desa itu, di gunung-gunung. Di puncak itu masnya lihat kayak ada desa. Iya perasaannya ada desa itu, Padahal masih di puncak. padahal di puncak didekati batu. Dia apa? Dekati itu batu, bukan pemukiman. Kalau didekati ternyata Batu. Dan di sana itu ya seperti pemukiman lah, karena kayak ada pepohonan kayak pepohonan di tandur itu. Kayak pikiran saya itu udah sampai pemukiman, berarti masih puncak itu, masih di sekitar lereng gunung puncak itu di Sumeng. Setelah itu sampai sana itu kami sampai maghrib turun itu maghrib, ternyata teman saya yang cari jalan tidak ketemu, sudah pisah. Jadi kalian bertiga itu berpisah. 1 yang pisah, satu. tinggal 2. Tinggal dua. Posisi maghrib. Iya. Kami ya maghrib tidak, jalan sudah tidak ada. Dari turun itu kami sudah menemukan jalan turun, tapi setelah maghrib itu jalan sudah tidak ada. Kami sudah bingung, jadi bingung. Karena ada 2 jalan, yang satu lurus, yang satu kanan. Saya ambil kanan, itu bukan jalan ternyata, bukan jalan betul. Tapi saya sama kan tetap turun, bagaimanapun harus turun. Setelah itu kami turun tidak menggunakan kaki karena kaki tidak memungkinkan karena licin dan itu bukan jalan, maka kami turun pakai patah. Jatuh, saya turun terus, tapi intinya turun. Setelah itu pas turun itu teman saya sering berhenti senak, dia berhenti, saya tunggu jalan lagi, berhenti lagi, saya tunggu jalan lagi. Yang terakhir ini yang dia agak, dan dia mengakui memang dia sudah enggak sadar, setengah sadar itu. Dia begini lama dia itu, jaraknya saya dengan dia itu sekitar 5 meteran. Setelah dia begini, saya panggil Bali Nandi, dia sudah bilang kan, dan sudah sadar kan, Bali Nandi itu kan sudah bilang gitu, Bali Nandi, Bali Nandi. Tapi ketika itu saya agak marah ketika itu. Karena saya ketemu sama-sama bingung, jadi ketika itu saya itu cari jalan yang lain, karena itu bukan jalan, maka saya cari jalan. Pikiran saya Itu jam berapa itu? itu sekitar malam Jumat. Ya jam. Sekitar jam berapa ya? Jam 9, mungkin jam 8 apa ya? Jam 8. Baik setelah Isya.
Jadi teman udah nggak bisa diajak Oh berkomunikasi. ya udah blank itu nggak bisa komunikasi. Saya udah blank kayak saya jalan, pikiran saya nanti dia itu melu. Ternyata tidak, dia tetap begini. Akhirnya ditinggal sama saya. Ya, saya tinggal pisah lagi. Bisa. Jadi bertiga itu Ketika pisah semua, saya cari jalan malah saya jatuh kebeblos di jalan air. Saya merinding di jurang ya. di jurang ya, jalan air lah, gunung ada jalan air, kayak itu saya gunung di situ. Tapi untungnya itu musim hujan jadi banyak rumput, jadi saya terhalang rumput, jadi tidak langsung ke jurang. Ya memang jurang, setelah itu memang jurang. Tapi saya, ya itu habis putus asa itu. Buktinya putus asa itu, saya itu kaki di atas, kepala di bawah. Saya ambil rumput itu kan sudah berhenti, saya teruskan itu gunung terus. Memang saya sengaja. Nah itu saya sampai di jurang. Saya di situ berdiri mau makan, saya lapar betul, saya lapar betul, lapar dan haus. Setelah itu saya makan malah tambah haus, karena yang saya makan saya nggak suka nasi jagung. Oh yang nasi jagung. Ya, tapi saya nggak suka, saya makan gereh itu ikan asin, saya nggak, malah tambah jadi haus sekali. Saya bingung, haus sekali. Saya teriak-teriak, saya panggil nama dia, padahal jaraknya tak jauh sekali, tak jauh sebenarnya. Ketika saya teriak, pasti dia, kalau dia sadar, pasti dia langsung menemui saya. Tapi ternyata dia tidak sadar, sampai dia tertidur ternyata. Saya teriak, tolong, ambil senter ini. Di bawah ada yang apa? Balas. Di bawah ada yang balas. Saya nggak tahu itu ono, supaya nggak tahu ada yang balas. Tapi ada yang naik. Saya tahu, memang ada yang tahu. Pas saya turun memang ada yang tahu kalau di atas senternya ada. Saya tolak tolong itu lama. Nah, saya pikirannya itu ya, saya nggak percaya itu, kalau saya nggak percaya. Kayak minta tolong itu kayak mimpi gitu. Jadi saya nggak percaya sebenarnya itu. Saya nggak percaya, kayak itu kesasar, nggak percaya. Tapi memang kenyataannya saya memang kesasar. Jadi saya nggak tolong terus, hanya saya merenung. Hampir saya merenung, mau putus asa, mau bunuh diri, tapi saya teringat. Sampai pengen bunuh diri. Karena saking frustasinya. Dan di rumah itu ibu saya menunggu. Oh, Kan itu malam Jumat. ya. Saya berkata malam Jumat saya sudah sampai rumah, dan kenyataannya belum. Saya masih di atas dan pisah dengan teman-teman. Akhirnya saya merenung, baca zikir. Seandainya ini waktu terakhir saya, maka mudah-mudahan husnul khotimah. Saya lama perenung. Ya, dari di bawah itu sudah jurang. Saya di situ. Saya mau turun, nggak jadi, karena kerikil aja ikut turun, jadi nggak jadi. Karena jurang. Jadi saya berpikir, kalau saya turun berarti saya bunuh diri. Akhirnya saya nggak jadi turun. Saya di situ lama. Setelah itu ada yang lihat, itu ada, saya berpikir kayak ada orang ini, ada orang yang duduk jongkok, maaf kayak orang yang BAB itu. Tapi saya mau minta tolong itu, berpikir ini orang atau tidak. Kalau orang kok Dekat sama. dekat, jaraknya itu 2 meter atau 3 meter, cukup sekali. Jadi saya di atas, saya di bawah, cukup sekali. Nah itu saya panggil sambil mikir orang atau tidak. Saya tetap saking bingungnya saya panggil, tolong. Diam saja. Setelah saya beranikan diri, saya bawa senter itu, saya senter. Dia mulai. Saya langsung mundur. Karena seperti mak lampir, matanya merah, besar begini ternyata. Nah, dia begini ternyata tidak duduk. Ternyata dia begini besar. Begini. Lalu saya mundur 2 langkah. Saya takut. Mau lari kemana? Karena itu udah perengan dan jurang di bawahnya. Saya udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya itu teringat teman saya, Mas, kalau di Lampung itu qasidah buta minta dakuli jironi bin salam itu buat musir jin. Akhirnya saya baca qasidah itu dengan nada yang saya resapi. Minta dakuli jironi bin salami majtadam anjala min muklatim bidami. Terus saya baca terus, yang saya hafal saya baca terus. Tiba-tiba hati saya tenang, saya naik. Saya nggak tahu, setelah saya baca itu
keajaiban. Karena saya tuh turun itu, kaki saya berdiri sendiri. Saya lihat sosok itu, saya cuma lihat, saya tidak takut, saya cuma lihat. Saya abaikan dia. Saya berdiri tiba-tiba pohon itu, kita itu bukan jalan kok bisa nggak tahu kok itu bisa ke jalan. Pohon itu naikkan saya, jadi nggak ambles, saya naik terus. Saya lihat mau saya bawa kemana ini, saya mau bawa kemana. Saya berpikir dalam ada yang bisiki apa saya mau, perasaan saya itu saya mau dibawa ke raja jin di Gunung Sumbing itu. Saya lihat kayak ada prestasi, tapi saya pikiran saya apa mau saya dibawa ke kali, karena bawahnya itu kali. Jadi apa saya bawa ke situ, tapi tetap saya khusnudon, saya baca sholawat. Ketika itu karena kaki saya itu berjalan sendiri dan saya mengikuti kaki saya, maka saya baca sholawat. Dialah yang saya ingat itu sholawat al-fatih. Allahumma sholli ala Muhammad al-fatih al-mahmud wal khatim lima sabaqan nasi hakim wal hadi wa syukur mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri al-muqtadir al-hadim. Nadanya seperti ini dan terus tidak putus, terus saya baca terus. Saya baca terus. Nah itu setiap saya berhenti baca, saya terasa karena jalannya itu beda. Saya baca terus, di belakang perasaannya ada orang. Saya nggak berani nengok. Ada yang bisiki, ini semua menyambut kamu, pepohonan semua menyambut, dan itu memang betul. Ketika itu saya yang di atas itu saya jatuh, tidak jatuh. Ketika lewat itu saya tidak jatuh, satu kali pun saya tidak jatuh. Aneh, memang seperti pohon itu daun ikut menyambut. Zaman saya hadirkan Rasulullah dan Syekh Abdul Qadir, akan mereka hadir. Nah itu ya saya masih setengah sadar, seperti saya pernah ke sana, tapi belum. Nah itu karena saya 2 hari belum tidur, saya taruh istirahat, saya kasih tas saya taruh, saya buat bantal. Tapi ketika saya tidur itu malah mau merem itu ada suara-suara, ya, tapi saya tahu itu bukan manusia karena saya sendiri bukan manusia itu. Dia mengejek, betul dia ngejek dia. Nadanya hampir seperti itu. Dia menyuruh teman-temannya. Saya mau melek nggak berani, mau buka mata nggak berani. Saya baca terus, merinding ketika itu. Suaranya itu seperti apa? Suaranya itu ya biasa seperti manusia biasa, mengundang-undang teman-teman itu. Seperti ayo suruh hubung. Berarti sudah lihat saya di situ nggak berani saya. Posisi baju basah, celana basah, tidak ada yang kering, basah semua. Dan di Wonosobo itu kan itu sudah di Wonosobo ternyata. Saya nggak tahu. Kalau di Wonosobo saya nggak tahu. Yang tahu semakin saya turun kok dingin. Jadi saya terus sampai nggak berani buka mata. Tertidur, tertidur sama masih kedinginan. Tidur pun mimpi masih kedinginan. Berarti dinginnya masuk dalam mimpi. Bisa nggak tahu saya. Ya alhamdulillah saya nggak batas sampai hipuk. Biasanya orang mati itu ketiduran hipuk mati. Ketika itu alhamdulillah sadar. Perasaan saya di bawah, saya digotong oleh orang-orang itu, digotong, ditaruh. Ya saya terasa digotong, taruh, gotong lagi. Pengalaman saya. Terus digotong pagi-pagi itu pagi. Nah, itu pengalaman. Digotong seperti ditarik-tarik ditarik kayak gotongnya bukan di tengah enggak, tapi ditarik tangan kaki ini seperti yang hewan. Saya dibawa seperti hewan, tapi saya tetap pejamkan mata, nggak berani saya buka mata, nggak berani karena saking takut, karena saya tahu itu bukan manusia. Jadi daripada saya ketakutan lebih baik saya pejamkan mata. Ternyata setelah itu saya tidur dan bangun-bangun sudah di lereng gunung, sudah dekat dengan pemukiman. Mungkin ketika malam itu saya diturunkan, jadi saya tidak turun sendiri, diturunkan karena memang tidak tahu jalan, saya diturunkan.